Shalom, 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 Boker Tov, selamat pagi semuanya. Apa kabar Anda pagi hari ini? Di luar sana hujan, saya harus adakan live streaming ini di dalam ruangan, tapi tidak merubah dari apa yang merupakan kerinduan Tuhan melalui saya untuk menyampaikan pesannya setiap hari supaya kita dapat menikmati anugerah, supaya kita benar-benar merupakan orang-orang yang Tuhan mau supaya kita mengalami kebaikannya, supaya kita berjalan di dalam jalan yang harus kita tempuh, supaya kita adalah orang-orang yang dibedakan dari orang-orang lain. Yang karena kita ditebus, bukan hanya ditebus, lalu Tuhan berikan kita kepada satu realita yang berbeda dari apa yang sudah ada di dalam dunia, di mana kita berkata bahwa dunia sudah berada di bawah penguasaan atau permainan si jahat. Nah, kita adalah orang-orang yang berbahagia tentunya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan tagline yang saya sudah bagi selama beberapa hari lalu tentang kebenaran ini, tentang the truth, knowing the truth, memahami atau mengenal kebenaran. Nah, karena itu sebelum kita terima firman, mari bukalah hati kita, hampiri Dia, sapalah Dia yang berfirman. Katakan terima kasih buat pagi hari Kau berikan buat kami pagi hari yang luar biasa, dan kami siap untuk melakukannya. Menerima firman terlebih dahulu merupakan makanan buat hidup kami dan merupakan pegangan, bahkan jalan di mana kami harus melalui hari lepas hari lewat jalan, lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, bukakanlah pengertian itu kepada kami supaya kami dapat memahaminya, lalu kami hidup di dalamnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, puji Tuhan. Kenapa begitu penting untuk kita mengetahui kebenaran? Yesus sendiri berkata bahwa kamu akan mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Karena begitu pentingnya kita memahami kebenaran. Saya sudah pernah berkata, sampaikan ini sejak beberapa waktu yang lalu, bahwa kitab Ibrani pernah berkata ada dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Nah, dua kenyataan yang tidak berubah-ubah ini dalam Ibrani pasal ke-6 ini berbicara tentang keadaan yang ada yang harus diketahui oleh setiap orang, yaitu berbicara tentang dua kenyataan, ada dua realita. Ya, kalau Anda masih ingat itu dikatakan ada dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Ya, dua kenyataan yang tidak berubah. Ibrani 6 itu berbicara tentang satu realita di mana manusia hidup. Yang pertama adalah realita karena dosa sudah masuk, maka setan menghamiri kehidupan manusia begitu rupa. Setan masuk lewat tradisi manusia, setan masuk lewat filosofi manusia, sehingga itu sudah menjadi hal yang biasa. Sehingga manusia pun setiap akhirnya, kalau kita bisa lihat dari apa yang saya katakan, maka setiap suku, setiap kaum dan bahasa punya filosofinya sendiri-sendiri. Dan percayalah kalau kita berkata semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Di dalam ayat lain juga berkata di dalam 1 Yohanes 5 bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Maka tidak terkecuali dimanapun kita berada, maka setiap filosofi yang ada pada kita itu sudah dinodai, sudah dicemari oleh dosa. Nah, itu adalah kenyataan yang pertama. Tapi Yesus datang memang untuk menyelamatkan manusia, tetapi Yesus datang untuk memperkenalkan satu kenyataan yang lain. Yesus memperkenalkan satu kenyataan yang lain. Hidup ya tidak lagi di bawah penguasaan dosa. Hidup tidak lagi di bawah pengaruh dosa. Itu hidup betul-betul di dalam kebenaran. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes 8, kalau kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata merdeka ini bukan hanya diselamatkan, tapi merdeka itu dari faham-faham yang salah, dari pengaruh-pengaruh yang salah. Ya, saya sampaikan ini dari ayat-ayat yang pernah saya kupas, termasuk pada waktu dalam 1 Petrus berkata begini, kamu sudah ditebus, ya. Kamu sudah ditebus dari cara-cara hidup yang lama yang kamu warisi dari nenek moyangmu. You have been redeemed from the tradition inherited by your forefathers, dikatakan. Kamu telah ditebus dari tradisi yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dan hari-hari ini kembali Roh Kudus katakan kepada saya, sebagai orang-orang yang hidup di hari terakhir, orang-orang yang hidup di hari-hari terakhir haruslah merupakan orang-orang yang benar-benar mengetahui kebenaran itu. Kita harus tahu kebenaran itu secara lengkap. Dari perenungan setiap hari, dari firman yang kita terima, kita harus bisa menangkap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Supaya hidup kita lagi tidak sama. Hidup kita tidak sama seperti dahulu. Kita dibangun di atas dasar yaitu firman Tuhan. Dan waktu kita dibangun di atas dasar firman Tuhan, maka
pola pikir kita, sekali lagi pola pikir, sikap hati, perkataan kita, kebiasaan kita, respon kita semata-mata berdasarkan firman di mana kita dibangun di atasnya. Dan inilah yang Tuhan mau supaya kita alami di hari-hari ini. Berbeda sekali apa yang firman Tuhan katakan. Makanya saya sudah kupas di hari kemarin di dalam Yesaya 58 ayat 12. Kalau kita mau lihat lagi hari ini Yesaya 58 ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Yesaya sudah menubuatkan bahwa Yesus, engkau, ini huruf besar berarti Yesus. Yesus telah dinubuatkan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan memperbaiki dasar. Dasar yang diletakkan banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Kehadiran Yesus adalah untuk memperbaiki dasar yang salah, yang sudah tercemar oleh dosa. Dosa masuk membangun satu dasar yang lain. Dasar yang palsu. Dasar di mana setan bisa mempunyai akses. Dasar di mana setan bisa tetap mengendalikan manusia. Dan celakanya, saya pakai kata celakanya, kalau kita tidak tahu benar-benar kebenaran, kita tidak terima itu dan kita tidak hidup di dalamnya, setan pun bisa memutarbalikan firman. Untuk supaya apa? Supaya manusia tetap dapat dikendalikan oleh setan. Supaya manusia tetap dikontrol. Firman, kalau kita tahu setengah-setengah firman Tuhan, maka firman itu dapat diputar balik. Akhirnya apa? Menjadi satu statement compromise, menjadi satu pernyataan kompromi. Maka itu kita tidak bisa cepat-cepat, kalau ketika kita melihat satu keadaan, ketika melihat satu kasus, kita tidak bisa cepat-cepat langsung comot ayat. Kita harus betul-betul tahu firman di mana kita hidup. Kalau kita tahu firman di mana kita hidup, maka kita akan tahu manakah fondasi yang benar dan manakah sebenarnya orang-orang yang tidak berdiri di atas fondasi, kemudian mencomot-comot ayat untuk pembelaan. Karena kita tidak bisa cara seperti itu. Kalau kita tahu kebenaran, maka kita akan tahu bagaimana hidup kita sebenarnya di atas muka bumi ini. Dari seluruh aspek kehidupan manusia, maka kebenaranlah yang menjadi fondasinya. Nah, kalau kita tahu kebenaran, maka hidup kita tidak lagi menjadi bangunan yang dikatakan Yesaya 58 ayat 12 yang bolong-bolong, di mana masih ada celah untuk setan bermain di dalamnya. Kalau kita tahu kebenaran, maka hidup kita akan terjaga. Hidup kita akan terjaga dan kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Masih banyak saya lihat kehidupan manusia yang ada di hari-hari ini. Satu sisi dia baik, tapi satu sisi lagi ada lagi kekurangannya. Dan mari kita berusaha untuk mengenal Tuhan. Marilah kita berusaha untuk mengenal betul-betul kebenaran itu. Supaya dari seluruh aspek, seluruh kehidupan kita, tidak ada lagi celah untuk nama Tuhan dipermalukan. Tidak ada lagi dari seluruh aspek, maka nama Tuhan akan menjadi harum di dalamnya. Dan kalau kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan betul-betul memerdekakan kita. Dan kebenaran itu fondasinya adalah kasih Tuhan. Dan kalau kita mengenal betul-betul kasih Tuhan itu seperti apa, maka tidak akan ada celah nama Tuhan untuk dipermalukan. Tapi yang ada adalah nama Tuhan akan menjadi bau yang harum. Dan kalau kita betul-betul mengerti apa yang firman Tuhan katakan, maka perjalanan kita akan dahsyat. Perjalanan kita akan luar biasa dan kita akan terus naik dan semakin naik, semakin naik. Apa yang saya terima dari Roh Kudus ini saya sampaikan kepada Anda. Let us know the truth. Mari kita mengetahui kebenaran. Let us really meditate the word of God. Mari kita meditasi firman Tuhan semakin hari semakin dalam. Mari kita lihat, kita harus tahu betul. Sebab firman Tuhan adalah fondasi. Firman Tuhan adalah hukum. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Firman Tuhan itu ada realita. Kita harus tahu. Kita harus tahu dengan jelas firman Tuhan. Kalau Anda lihat di dalam dunia ya, manusia yang tidak tahu hukum, celahnya, bolong-bolongnya terlalu banyak. Kita lihat perkara-perkara yang ada di mass media tentang ya kejahatan-kejahatan. Maka selalu ada perbincangan begini. Kalau kita tidak tahu hukumnya, maka ada begitu banyak celah untuk itu, permainan itu dapat terjadi. Tapi kalau kita betul-betul tahu hukum, maka tidak mungkin ada celah. Itu ada di dalam dunia. Kalau kita lihat di televisi, kita lihat bagaimana pertentangan selalu harus kembali kepada hukum. Demikian pun kalau kita mau betul-betul mengalami kemenangan, mengalami mujizat, mengalami betul-betul kemerdekaan dari belenggu dosa, we have to know the word. The word is the law, the word is the truth, the word is the reality which we supposed to live. Kebenaran adalah hukum, kebenaran adalah dasar, kebenaran adalah realita di mana kita harus hidup.
Nah, kita harus tahu kebenaran itu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang percaya yang tidak mengetahui kebenaran. Ingat kemarin saya sudah bahas bahwa waktu kita ditebus, kita dijadikan, kita dibenarkan oleh darahnya. Tapi itu belum, status kita belum benar-benar berubah. Itu masih belum betul-betul berubah menjadi orang benar. Kalau kita sudah dibangun di atas firman, barulah kita disebut orang benar. Ya, sekali lagi, waktu kita ditebus, kita baru dibenarkan. Artinya we have given privilege. Kita diberikan hak untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga kita disebut orang benar. Orang benar dalam pernyataan lain Paulus adalah orang yang mempunyai warga negara kerajaan sorga. Nah, orang benar itu adalah orang yang hidup di atas hukum-hukum sorga. Hukum kerajaan sorga. Nah, waktu kita ditebus, kita baru mendapat hak untuk menjadi disebut orang benar. We have been made righteous. Kita dibenarkan karena darahnya. Tapi kalau kita dibangun di atas firman Tuhan, barulah kita disebut orang benar. Undangan ini terus terngiang-ngiang di dalam hati saya. Karena kita hidup di hari-hari terakhir. Tuhan sedang memanggil kita. Mari kita berpindah dari hidup yang dilandasi dari cara-cara hidup yang lama. Mari kita berpindah, kita hidup di dalam firman Tuhan sampai benar-benar status kita jelas. Orang harus tahu status kita berbeda. Orang harus tahu lewat sikap kita, lewat perkataan kita harus jelas. Banyak yang tidak mengerti bahwa kebenaran itu seperti apa. Kalau dikatakan hidup di dalam kebenaran, kita harus betul-betul mempraktekannya. Hidup di dalam kasih itu seperti apa? Kasih itu bukan kompromi. Kasih itu bukan legalistik. Kasih itu bukan menghalalkan, melegalkan satu perkara. Kasih, yang namanya kasih adalah membawa orang berpindah untuk hidup di atas dasar yang adalah firman. Kasih itu punya dasar loh. Kasih itu bukan sekedar mengasihi. Kasih itu punya dasar. Kasih itu membawa orang berpindah dari dosa kepada kebenaran. Nah, bagaimana kalau kita berkata, aku hidup dalam kasih, sementara kebenaran itu kita tidak tahu. Jadi waktu kita hidup di dalam kasih, kita harus tahu kebenaran itu apa. Sehingga dalam hidup kita, dalam statement kita, dalam perkataan kita, dalam gaya hidup kita, kita membawa orang-orang itu keluar dari perbudakan dosa, keluar dari filosofi-filosofi yang sudah tercemar, keluar berpindah supaya orang-orang itu tercelik matanya dan dapat melihat apakah itu kebenaran yang sesungguhnya. Ya, jadi ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan kepada Anda supaya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau kita melihat hal-hal yang ada di luar kita, perkara-perkara, kasus-kasus yang ada di luar kita, lalu kita mau mengomentari kasus-kasus yang ada di luar kita, kita harus tahu kebenaran itu sendiri. Bukan karena kita iba atas seseorang, bukan karena kita kasihan, tapi kita harus punya kebenaran. Kemudian kita membawa orang itu keluar dari kebenaran. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang firman Tuhan katakan pelaksana firman. Tahukah Anda pelaksana firman itu seperti apa? Pelaksana firman adalah orang yang hidupnya dapat dilihat oleh banyak orang. Dan dia berani mempertanggungjawabkan kehidupannya. Karena kehidupannya dibangun di atas dasar firman Tuhan. Dan dari pihak Tuhan, pembelaan itu akan datang. Bagi orang-orang yang betul-betul mau menghidupi kebenaran itu. Dari pihak Tuhan, pembelaan itu ada. Akan ada favor, akan ada perkenanan. Alkitab berkata ketika saya belajar, memperhatikan, bagaimana sih pembelaan Tuhan itu bisa terjadi? How is it that the favor of God shall be upon us? Bagaimana favor, bagaimana perkenanan Tuhan akan ada pada kita? Bagaimana Tuhan bisa berkata dia itu berkenan? Bagaimana ada perkataan begini? Ada perkenanan Tuhan, ada orang atas, ada atas orang itu. Bagaimana? Ternyata saya selidiki dalam firman Tuhan, ketika ada perkenanan Tuhan dilepaskan, ketika ada suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anda ingat statement itu? This is my beloved son in whom I am well pleased. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kata perkenanan, well pleased di situ adalah kita lihat pada waktu Yesus melakukan seluruh kebenaran. Ketika Yesus melakukan seluruh kebenaran, ingat gak pada waktu Yesus datang menjumpai Yohanes Pembaptis, dan waktu itu Yesus mau dirinya untuk dibaptis, ada perkataan dalam Alkitab begini, biarlah ini terjadi supaya kebenaran itu dinyatakan. Jadi pada waktu Yesus mau menggenapi seluruh kebenaran itu dinyatakan, maka barulah keluar suara dari sorga berkata, this is my beloved son
Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Tuhan mau sekarang memunculkan generasi supaya ada statement, ada pengakuan dari dirinya. This is my beloved generation in whom I am well pleased. Inilah generasiku yang aku kasih, kepadanya lah aku berkenan. Gimana caranya? Firman sudah ada, sekarang Roh Kudus ada. Roh Kudus pun akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Satu ayat lagi kita lihat dalam Yohanes 16. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. So, kebenaran, Yesus sebagai pintu untuk kita berpindah hidup di dalam kebenaran. Dan bagaimana caranya? Roh Kudus diutus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Supaya pada akhirnya ada keluar statement dari sorga dan berkata, this is my beloved in whom I am well pleased. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan waktu ada statement perkenanan Tuhan atas orang, perkenanan Tuhan atas generasi, maka saya mau katakan pembelaan Tuhan akan menjadi nyata atas orang itu. Dan tidak ada musuh yang dapat menjatuhkan atau melemahkan mereka. Nah, ini yang saya sampaikan, yang Roh Kudus taruh dalam hati saya. Di hari-hari terakhir akan ada generasi di mana suara Tuhan keluar dari sorga dan berkata, this is my beloved generation in whom I am well pleased. Inilah generasi yang berkenan. Inilah generasi yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Anda mau masuk di dalam kategori itu, kalau Anda mau masuk di dalam bilangan orang-orang yang dikasihi dan kepadanya lah kepadanya lah Tuhan berkenan, maka kita harus tahu apa itu kebenaran dan kita harus hidup di dalamnya. Mintalah Roh Kudus untuk berkata, Roh Kudus, ajar aku, bawa aku dalam seluruh kebenaran supaya aku hidup, aku menghidupinya. Dan akhirnya maka ada pembelaan yang Tuhan mau berikan buat kita semua. Dan saya mau katakan, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Sebab kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang membela. Ada Tuhan yang memberkati kita. Ada perkenanan Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan, ada restu dari sorga. Maka itu kita harus tahu hukum sorga itu seperti apa. Kita harus tahu realitas sorga seperti apa. Kita harus tahu apa yang firman Tuhan katakan. Supaya pembelaan Tuhan datang atas kita semua. Terpujilah nama Tuhan. This is the will of the Father. Ini adalah kehendak Bapa. Supaya kita di bumi ini, kita diberkati. Supaya di bumi ini perkenanan Tuhan ada atas kita. Apapun yang mau terjadi, serangan, malapetaka, mara bahaya, kesusahan, apapun boleh menimpa dunia ini. Tetapi orang-orang di mana Tuhan katakan ada perkenanan, itu akan selalu mendapat pembelaannya. Haleluya, amin. Jadi perhatikan firman, renungkan firman Tuhan, meditasi dalamnya. Kita harus tahu seluruh aspek kehidupan manusia ada hukumnya. Ada firman di dalamnya. Supaya kita tidak ngawur. Kita tidak salah dalam kita berkata-kata. Kita tidak salah dalam kita bertindak. Kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Karena apa yang kita lakukan itu benar. Kebenaran itu fondasinya adalah kasih. Dan kasih itu tidak pernah memecah belah. Kasih itu selalu sifatnya merestorasi kembali. Makanya kalau kita hidup, kita tahu benar firman. Maka hidup kita akan berbahagia. Praise the Lord. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikut. Anda dan saya ditentukan untuk hidup di dalam kebenaran. Dan Anda dan saya juga ditentukan untuk ada di dalam perkenanannya Tuhan. Karena itu teladanilah kehidupan Yesus. Kenapa Yesus harus lakukan kehidupan seperti itu? Supaya Yesus menjadi contoh bahwa inilah orang yang akan disebut yang dikasihi dan yang berkenan. Ketika Yesus masuk dalam penggenapan firman itu sendiri. Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa. Yesus dibaptis adalah Yesus melakukan satu keteladanan. So this is the procedure. Ini adalah SOP sorganya. Standard operating procedure. Ini adalah syaratnya. Kalau kamu mau masuk di dalam perkenanan, kamu pertama-tama tentu harus dibaptis. Apa sih artinya dibaptis? Dibaptis antara lain artinya begini. Kehidupan yang lama tidak bisa lagi. Cara-cara kehidupan yang lama tidak bisa lagi. Filosofi-filosofi yang lama harus dikubur. Supaya aku menjadi pribadi yang benar-benar hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Yesus menjadi satu contoh supaya kita pun meneladani contoh yang diperagakan oleh dia. Kemudian ada suara yang keluar
This is my beloved son, in whom I am well pleased. Terpujilah Tuhan. Have a good day today. Biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa. Anda berjalan sesuai dengan apa yang kita terima firman Tuhan. Dan milikilah hikmat yang berasal dari firman. Sehingga keputusan kita yang kita lakukan pada hari ini, semuanya selaras dengan firman Tuhan. Dan biarlah kehidupanmu hari lepas hari dibimbing oleh Roh Kudus. Supaya kita betul-betul mengalami pembelaan yang penuh yang berasal dari Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom over you. Shalom over your family. Shalom over your work. Shalom atas pekerjaan, atas keluargamu. Shalom atas kehidupanmu pada hari ini. Kulepaskan atas Anda semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. So stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive and stay connected with His covenant. You shall live because of His word. Anda akan tetap hidup oleh karena firman yang Anda hidupi hari lepas hari. Amin, amin, and amin. I love you, I love you, I love you. Bless you all. Hallelujah. Amin. Thank you Father for your word yang mengajar kami untuk berpindah dan hidup di dalam firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, ajar kami terus Tuhan. Supaya benar akhirnya kami menjadi satu bangunan yang tidak lagi ada bolong-bolongnya. Tapi kami menjadi bangunan yang tersusun rapi. Karena kami sudah berpindah hidup di dalam firman-Mu. Haleluya Bapa. Terpujilah namamu. Bahu Hashem. Amin. 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 Praise the Lord. Yes.